Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiana Rifki Dania, NIM 72114191156 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai informasi dalam praktik, yaitu bab 8. Yang pertama mengenai informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Nah, pada tahun 1961, Ronald Daniel dari Mitski and Company memperkenalkan istilah official success factor atau faktor penentu keberhasilan. Nah, dalam industri asuransi, CFS ini diidentifikasikan sebagai pengembangan personal manajemen agen, pengendalian personal administrasi, dan inovasi dalam rangka menciptakan produk-produk yang baru. Selanjutnya mengenai sistem pemrosesan transaksi. Digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang ada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Tinjauan sistem. Nah, DFD ini mendokumentasikan sesuatu sistem dengan cara yang hierarkis. Dengan diagram konteks adalah yang menyajikan sistem dalam konteks lingkungannya. Untuk contoh, diagram konteks sistem distribusi ada di samping, yaitu mengenai pengguna, sistem distribusi, pemasok, ruang persediaan, manajemen. Nah, itu saling berkaitan satu sama lain. Subsistem-sistem utama dari sistem distribusi. Nah, dalam diagram konteks cukup memadai untuk mendefinisikan batasan sistem atau unsur-unsur lingkungan dan antarmukanya. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem anti pesanan atau order anti system memasukkan pesanan pelanggan ke sistem. Sistem persediaan atau inventory system memelihara catatan persediaan. Sistem penagihan atau billing system membuat faktur pelanggan, dan sistem piutang data atau account receivable system yaitu menagih uang dari pelanggan. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Nah, sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menghubungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Nah, terdapat dua sistem subsistem, yaitu ada sistem memperbarui buku besar atau Update General Ledger System dan sistem pembuatan laporan manajemen atau Prepare Management Report System. Nah, sistem informasi organisasi ini terdiri dari area-area bisnis perusahaan, antara lain keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran yang menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah data dari sumber lainnya untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi manajemen pemasaran adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan, terdiri dari model bauran pemasaran input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Nah, subsistem ini ada subsistem output, yaitu setiap sistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran, seperti produk, lokasi, promosi, harga, bauran harga integrasi, dan juga unsur penting seperti bauran pemasaran. Nah, selanjutnya mengenai basis data, yaitu data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data sendiri. Nah, subsistem input ini mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan, lalu memasukkannya ke dalam basis data. Sistem informasi sumber daya manusia dan manufaktur. Nah, ini ada dua macam, yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan.
Selanjutnya mengenai sistem informasi manufaktur, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Selanjutnya mengenai sistem informasi keuangan dan eksekutif. Sistem informasi eksekutif yaitu sebuah sistem yang memberikan informasi kepada para manajer tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan sistem informasi keuangan adalah memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Manajemen hubungan pelanggan. Nah, manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Nah, strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi dan mereka akan tetap setia kepada perusahaannya. Data warehousing. Nah, karakteristik dari data warehousing sendiri ini ada kapasitas penyimpanan sangat besar, data diakumulasikan dengan menambah catatan baru, data dapat diambil dengan mudah, dan juga data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan, tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Kemudian sistem data warehousing ini ada sumber data, area pengumpulan, penyimpanan data warehouse ini, terus sistem penyimpanan informasi, pengguna, manajemen dan kendali penyimpanan metode warehouse ini sendiri. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Nah, seluruh data mengenai sumber tertentu disimpan bersama dalam suatu lokasi. Biasanya berbentuk data tabel. Dalam data penyimpanan data warehouse terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel terpisah-pisah. Penyampaian informasi dan OLAP. Penyampaian informasi yaitu unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi penggunanya. Nah, untuk OLAP yaitu segala jenis peranti lunak dapat digunakan untuk menarik data dari penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP yaitu ROLAP dan MOLAP. ROLAP sendiri menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar, sedangkan MOLAP adalah menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Selanjutnya mengenai data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining ini membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami. Menempatkan data warehousing dalam perspektif. Kebutuhan akan warehousing selalu ada sejak dulu, namun teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.